Setelah join ya, karena ada rapat di fakultas. Baik, maaf ya Kak Isan ya, sorry ya teman-teman. Dia nggak apa-apa Kak. Baik, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan juga salam kebajikan, salam Rahayu dan salam Pancasila ya. Gimana teman-teman kabarnya ya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Ini di saya di Jogja ini posisi lagi hujan ya. Semoga dengan hujan ini justru menambah semangat ya karena ada penelitian mengatakan cuaca itu juga berpengaruh terhadap daya pikir kita ya. Semoga di manapun teman-teman berada sehat ya dan apapun kondisinya tetap semangat untuk belajar ya, terutama dalam memperjuangkan apa namanya cita-cita teman-teman ataupun tujuan inti dari kawan-kawan seperti itu. Baik, teman-teman, pada malam hari ini insya Allah kita akan membahas lebih kurang 20 sampai 25 soal ya. Kayak gitu. Wah, ini Mas Oppo ya, from Oppo A54. Gimana Jogjanya, Mas? Kita satu daerah ya. Oke, baik. Teman-teman, sebelum kita memulai diskusi atau pembelajaran kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, teman-teman cukup berdoa. Cukup? Oke, silakan teman-teman apa namanya persiapkan ya alat tulis, pulpen, buku dan sebagainya ya, ataupun handphone untuk ngerekam dan sebagainya ya. Tapi nanti dapat ke rekamannya ya. Nah, dalam TKP ini kita akan membahas lebih kurang malam ini ya 20 sampai 20 aja soalnya ya karena udah malam ya. Nanti di next pertemuan kita agendakan 25 soal kayak gitu. Inti dari TKP adalah kita mencari win-win solution ya, mencari jawaban yang benar di antara yang benar, mencari sesuatu yang tepat di antara yang tepat ya. Tetapi gampangnya TKP itu apa? TKP itu kan sesuatu narasinya itu adalah kondisi sehari-hari, kondisi yang uh, apa ya, mungkin tidak uh, asing ya dalam penglihatan ataupun bahkan yang kita rasakan dalam situasi kehidupan kita sehari-hari kayak gitu. Sehingga cara pertama adalah kita memahami apa yang ada dalam teks, apa yang ada di dalam narasi. Baru kemudian kita coba lihat mana opsi yang tepat ya. Teman-teman sudah tahu ya bahwasanya dalam TKP itu tidak ada poin nol ya. Sudah tahu ya. Dalam TKP poinnya berapa? Ada poin 5, 4, 3, 2, 1 ya. Sudah teman-teman pasti udah tahu semua ya. Nah, jadi kalau sama saya seminimal mungkin teman-teman itu dapat poin 4 atau bahkan 3 it's okay. Jangan sampai dapat poin 2 ya karena itu akan sangat menjatuhkan nilai TKP teman-teman kayak gitu. Oke, sampai situ ada yang mau kawan-kawan tanyakan dahulu silakan sebelum ke soal. Cukup? Langsung soal ya. Number one. Oke. Number one. Fitria merupakan seorang dekorator buket bunga ya atau dekorasi ya, dekoratif bunga. Bagaimana sebelum pandemi ini Fitria memiliki banyak sekali pesanan buket ya, bahkan sampai ke luar negeri dan sebagainya ya. Namun pada saat awal pandemi COVID-19, omset Fitria menurun drastis karena banyak acara yang biasanya menjadikan buket bunga sebagai hadiah kemudian berkurang ya. Lalu bagaimana upaya yang dilakukan Fitria untuk meningkatkan omset bunga itu pada masa pandemi COVID-19? Nah,
Gimana, Kak Fauzan? Ada yang mau? Jawabannya apa? Silakan. Oke, lagi apa lagi? CE. Nah, cara ataupun tipsnya adalah kita eliminasi dahulu jawaban yang sudah pasti salah ya. Jadi jawaban yang salah di sini yang mana? Yang kira-kira memberikan kerugian banyak ya. Bisa itu ya. Yes. Karena pandemi berarti kita semua menjadi daring ya, semua menjadi online ya. Berarti yang mana? Opsi yang C sama E bisa benar semua, tetapi yang paling besar itu yang mana manfaatnya? Opsi yang opsi E ya. Opsi E ini poinnya adalah 5, opsi C itu poinnya adalah 4. Selain C dan E berarti poinnya bisa dipastikan 3, 2, dan 1 ya. Seperti itu. Kira-kira yang poin paling salah mana? Yang B ya. Iya, yang C itu kan nggak boleh ya, karena dia melakukan kontak langsung ya. Itu alasannya ya. Yang B kenapa salah? Karena diskonnya sampai 80%. Ini kan juga mengganggu ataupun takutnya merugikan gitu ya. Gitu. Oke, itu ya. Jadi selaraskan dengan apa yang ada di dalam soal gitu teman-teman. Oke, ada tanggapan Mas Mbak semua nomor 1 soal TKP nomor 1 malam hari ini? Bisa di ini ya, masukkan dalam logika ya. Oke, next ya. Next number 2. Oke. Jadi bagaimana kemampuan kita dalam memahami soal yang panjang menjadi narasi yang sederhana ya. Nah ini. Ridho memiliki sebuah toko perabotan rumah tangga yang menjual berbagai macam perlengkapan rumah tangga. Saat ini toko Ridho sedang berkembang sangat pesat sehingga banyak pelanggan dari luar kota datang ke toko Ridho ya. Suatu ketika kerabat Ridho dari luar kota datang untuk membeli perlengkapan rumah tangga dan meminta agar Ridho memberikan harga murah ya. Ridho ingin memberikan pelayanan yang terbaik termasuk barang harga murah ya. Akan tetapi di sini kerabat Ridho meminta harga yang jauh di bawah modal. Berarti ini sudah sangat keterlaluan ya keluarga Ridho ini ya. Meminta diskon tetapi yang sangat besar ya kan, kasihan Ridhonya ya. Apa yang harus Ridho lakukan teman-teman? Jadi ini ada pertentangan antara dilematis kita ingin memberi yang terbaik untuk keluarga kita, tapi juga kita tidak boleh ya langsung memberikan, karena itu kan kita harus ada hitung-hitungan yang matang ya, jangan sampai kita merugi ya teman-teman ya. Oke, opsi mana yang benar? Yang A bisa kita coret ya, memberikan potongan harga karena ia adalah kerabat Ridho dari luar kota meskipun rugi. Ini kurang ya. Opsinya ini kan nggak enakan ya. A salah ya. B memberikan potongan harga sesuai dengan minimum pembelian. Bisa juga. E memberikan potongan harga sesuai yang dibeli. Yang D ya, memberikan potongan harga dan mengambil untung tidak jauh dari harga asli barang itu. Artinya gini, kenapa D benar? Karena dia lebih kompleks teman-teman. Ada dua kalimat yang itu mengiyakan atau setidaknya itu mengkonkretkan ya. Memberikan potongan harga dan mengambil untung tidak jauh. Artinya gini, misalkan
temannya tadi minta harga murah ya, Ridho tetap harus berusaha untuk bisa mendapatkan untung, tapi tidak banyak-banyak gitu ya. Karena dia ada punya kalimat, dia punya dua kalimat yang D ini. Itu ya teman-teman ya. Jadi opsi D benar. Saya garis bawah aja yang D yang benar ya. Itu. Yang ini tadi E ya. Nah ini. Oke, nomor 2 ada yang mau teman-teman tanyakan? Kalau yang nomor 2 ini berarti aspeknya sosial budaya, Mas. Sosbud ya. Kalau nomor 1 tadi, ya ini juga masih sosial budaya ya. Bagaimana berarti karakteristik kita, sosial kita ketika menghadapi pandemi COVID, katakanlah bagaimana pekerjaan kita terkena dampak itu ya. Yang nomor 1, nomor 2 masih sama ya. Belum masuk kepada ranah pekerjaan, tapi dia masuk kepada ranah sosial budaya. Itu. Ya kan ya. Yang D ya. Ini tadi karena dia lebih kompleks ya kan kawan ya. Ada dua kalimat yang menganggap atau mendeskripsikan itu sesuatu yang benar seperti itu. Nah, inti dari TKP itu teman-teman sering saja membaca soal, mengerjakan, nanti insya Allah kalau diulang-ulang terus maka akan ngelontok ya orang Jawa itu. Artinya akan paham sendiri gitu ya. Oke, ada tanggapan nomor 2? Kalau realnya SKD panjang-panjang ya Mas Mbak, soalnya ya kayak gini lebih kurang ya. Nah ini sudah masuk kepada berarti profesionalisme ya, ini ASN ya. Sebagai seorang aparatur sipil negara atau ASN, Mira berkewajiban memberikan pelayanan yang berkualitas demi menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat sebagai pengguna layanan. Berikut ini beberapa metode yang dapat meningkatkan kualitas suatu layanan. Manakah langkah awal di sini ya kata kuncinya? Manakah langkah awal yang harus Mira lakukan agar kualitas dapat terus terjaga dengan baik? Ini ya. Pertanyaannya adalah langkah awal yang dapat dilakukan. Yang mana? Ini. Jadi sebagai seorang aparatur sipil negara itu terdapat beberapa target ya, ataupun beberapa hal yang harus dilaksanakan, terutama bagaimana kita harus mengabdi kepada masyarakat gitu. Nah, bagaimana langkah awalnya? Langkah yang paling mendasar, teman-teman. Melaksanakan secara konsisten tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan pada masing-masing pegawai. Ada lagi? Ya, karena yang ditanyakan adalah langkah awal, maka adalah yang A ya. Kalau yang ditanyakan adalah bagaimana solusi dari problematika ataupun dinamika yang terjadi, maka jawabannya opsi yang Depok ya, yang D. Seperti itu. Ingat, jadi bagaimana langkah awal itu langkah yang paling mendasar dalam apapun itu ya teman-teman. Sehingga harus teman-teman perhatikan ataupun menjadi perhatian khusus seperti itu.
Oke, ada yang mau dikonfirmasi nomor 3 ya? Silakan. Cukup. Nomor 4 itu jejaring kerja ya. Nomor 4. Vira merupakan seorang waitress. Waitress itu penulis ya. Waitress itu yang kayak nulis apa ya, di restoran gitu ya. Pada sebuah restoran. Pada suatu hari datang seorang tamu bersama dengan keluarganya untuk makan di restoran Raihan ya, atau Vira tadi ya. Pada saat menu dihidangkan di atas meja dan mulai dinikmati oleh tamu itu, kemudian ia memanggil Vira dan komplain. Komplain itu kan berarti kan menyatakan keberatan ya, ataupun menyatakan ketidaksetujuannya. Karena masakan yang ia pesan tidak pedas sama sekali ya. Sikap Anda bagaimana sebagai Vira? Yang pasti harus minta maaf dulu ya. Minta maaf dan apa? Dan langsung ya. Lebih ke opsi yang minta maaf dan memohon untuk menunggu. Oke. Melaporkan. Oke. B salah ya, melaporkan karena B salah karena dia tidak ada minta maafnya yang B. Yang D ya, minta maaf dan langsung membuatkan menu baru sesuai dengan enggak. D ini kita karena kita bukan sebagai dapur, enggak. Yang E ya, minta maaf dan meminta bagian dapur untuk mengganti menu tersebut. Karena kan kita kan diibaratkan sebagai Vira. Sedangkan Vira itu sebagai waitress, bukan sebagai seorang yang di bagian dapur ya. Sehingga kita nggak bisa langsung membuatkan karena bukan tugas kita ya. Tapi bagaimana kita bisa meminta bantuan kepada pihak dapur atau meminta bantuan kepada yang bertugas untuk mengganti atau dalam artian melaksanakan apa yang belum sesuai tadi gitu teman-teman. Jadi yang E ya benar. Minta maaf dan meminta bagian dapur untuk mengganti menu tersebut seperti itu. Oke. Ada yang mau ditanggapi nomor 4 guys, silakan. Saya bentar ya. Nomor 5, perhatikan. Ini terkait dengan jejaring kerja ya berarti ya. Perusahaan di tempat Feni bekerja membuat kebijakan baru dalam memberikan pelayanannya. Di satu sisi kebijakan itu memberikan keuntungan bagi perusahaan dan tentunya akan menguntungkan Feni juga sebagai pekerja di sebuah perusahaan tersebut ya. Oke. Namun di sisi lain kebijakan itu memberikan kerugian bagi customer ya. Karena ada hak-hak mereka yang tidak terpenuhi meskipun kedepannya mereka tidak menyadari kerugian tersebut. Di situasi tersebut apa yang Feni lakukan? Jadi kita tidak boleh ya mengambil hak konsumen. Tidak boleh untuk walaupun
itu menguntungkan diri kita pribadi, tapi dalam kasus atau dalam topik ini namanya pelayanan publik itu bagaimana publik itu yang tertinggi. Masyarakat itu yang kita dewakan ya, kita ibaratkan berikan porsi yang paling tinggi teman-teman ya. Ya, tetapi kan kita juga tidak punya wewenang untuk langsung mengganti kebijakan tersebut. Kita hanya sebagai seorang karyawan, kita hanya sebagai seorang pegawai ya. Lalu mana opsinya? Berarti kalau kayak gini, lagi-lagi ke diskusi, ke musyawarah itu sesuatu yang harus kita lakukan, sesuatu yang wajib kita laksanakan ya. Jadi jawabannya adalah opsi yang tepatnya E ya. Ya. Bagaimana kita mendiskusikan kembali kebijakan itu agar tidak ada pihak yang dirugikan. Jangan sampai karena kita ingin mencari keuntungan banyak untuk pegawai, maka masyarakat yang dirugikan. Jangan sampai ya teman-teman ya. Itu sangat tidak etis dan tidak boleh sekali ya. Seperti itu. Silakan ada yang mau ditanyakan lagi, Mas Mbak semua. Cukup nomor 5. Nomor 6 ya. Nomor 6, perhatikan Sakil bersama salah satu rekan kerja melakukan kunjungan ke kantor klien ya. Pada saat kunjungan tersebut, Sakil melihat ada salah satu klien yang terlihat kurang profesional dan kurang cakap dalam perundingan kerjasama. Padahal Sakil perlu banyak informasi dan data mengenai program kerjasama yang akan segera disepakati. Sikap Sakil terhadap situasi itu apa? Jadi intinya di sini Sakil ini adalah seorang pegawai kantor ya. Jadi dia datang kepada klien yang mana niat awal adalah bagaimana ia ingin melakukan kerjasama dengan klien itu. Tetapi klien itu ternyata kurang cakap ataupun kurang bisa memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Sakil tadi. Lalu bagaimana kondisinya ini sama ya, masih dalam garing ataupun realitas pekerjaan ya aspeknya ya. Yang mana? A. Meminta rekan kerja untuk lebih mahir. Yang B kurang ya, membatalkan ya. Yang opsi akhirnya gojek. Ya, lebih tepat yang opsi E ya. Berusaha untuk tidak kaku ya. Jadi bagaimana coba kita teman-teman, kita evaluasi diri kita, kenapa klien itu bisa seperti itu, apakah karena diri kita yang salah ataupun karena memang si klien yang sudah seperti itu karakternya ya. Jadi kita berusaha untuk tidak kaku ya dan arogan bahwasanya dalam menggali informasi itu, sehingga klien tadi juga lebih santai, lebih cair gitu ya untuk memaksimalkan ataupun mendapatkan informasi yang diharapkan seperti itu. Ya, gimana pagi-paginya? Matikan mic-nya bang, matikan mic-nya bang. Bangnya bang Jimin. Bising kali bang, weh. Tak pagar. Kagak sih, biarin aja main HP. Posisinya kan kalau kebuka mending mas, keluar ini tutup Ada yang mau rapat. Weh, bising ditanyakan kali kau. silakan. Kayak tidur.
Kasihan yang belajar, kau bising kali kau. Mungkin bisa dimatikan ya mic-nya ya tadi. Diam lagi lah. Oke. Ini gampang nih, nomor tunjuk nih. Kantor menugaskan Fahri ya untuk mencari relasi dan jaringan baru untuk memperluas pemasaran produk mereka ya. Kantor menugaskan Fahri untuk mencari relasi dan jaringan baru. Berarti mencari hubungan baru ya, ataupun katakanlah skop baru gitu ya. Untuk memperluas pemasaran produk mereka yang Fahri lakukan. Gampang ini. Hanya apakah menuruti atau tidak menuruti gitu aja. A. Mencari relasi dan jaringan pemasaran yang mudah diajak untuk kerjasama. Oke. B. Mencari relasi dan jaringan pemasaran yang memiliki visi misi yang sama. Oke. C. Mencari relasi jaringan pemasaran yang siap ikut mengembangkan. Oke. Yang D kurang ya. Ini yang D itu namanya nepotisme ya. Mencari atau membuat jaringan dari kerabat dekat. Kurang ya. Yang E, mencari relasi dan jaringan pemasaran yang memiliki rekam jejak dalam oke, kurang ya. Yang C ya, mencari relasi dan jaringan pemasaran yang siap untuk ikut mengembangkan dan memperluas pemasaran produk ya. Jadi visi misi yang sama bisa diajak kerjasama itu sebenarnya lebih rendah ya tahapannya dibandingkan mencari klien yang bisa kita ajak untuk mengembangkan produk-produk baru gitu ya. Itu. Ini namanya juga masih dalam dimensi jejaring kerja ya ataupun profesionalisme tadi ya. Tuh teman-teman silakan ada yang mau ditanyakan ya. Jadi intinya tadi sederhanakan kalimat yang mungkin panjang ya. Kalau misalkan sudah tidak panjang kalimatnya gampang langsung aja ketemu itu jawabannya apa gitu. Bang. Bang. Oke. Halo. Bang, kenapa Silakan ada tanggapan bang? nomor 7. Kenapa nggak yang B, Bang? Gimana? Kan harus memiliki visi misi yang sama sama perusahaannya, Bang. Visi misi yang sama dengan perusahaan gini. Kalau dia sudah siap itu ikut siap untuk mengembangkan berarti dia sudah pasti punya visi misi yang sama dan sudah mau diajak kerja sama. Artinya jawaban C itu dia secara tidak langsung sudah menginkludkan yang opsi A sama B seperti itu Mas. Jadi kita milih yang paling mana, yang paling banyak manfaatnya tadi seperti itu. Itu kata kuncinya ya. Iya, iya, iya. Ada tanggapan nomor 7? Nggak ada, Mang. Lanjut, Mang. Lanjut, Cukup ya. lanjut, Bang. Iya, iya. Nah, teman-teman coba pahami nomor 8 dulu. Rival adalah seorang teknisi pada sebuah
perusahaan teknologi yang terkemuka ya. Suatu hari terjadi kerusakan mesin yang sangat vital pada kantor cabangnya dan harus diselesaikan dengan sesegera mungkin ya. Padahal saat itu saya sedang mengerjakan perbaikan pada mesin di kantor lain yang jaraknya sangat jauh. Yang rival lakukan apa? Jadi rival ini adalah seorang teknisi yang sudah sangat profesional, sudah sangat mahir, yang terkemuka gitu ya. Suatu hari terjadi kerusakan mesin pada kantor cabang ya. Padahal rival ini dia sedang mengerjakan perbaikan di kantor lain yang jaraknya cukup jauh. Maka bagaimana yang harus rival lakukan? A. Menghubungi rekan kerja atau rekan teknisi yang dekat dengan lokasi mesin dan memintanya untuk memperbaiki. Bisa. Yang B. Segera menyelesaikan pekerjaan saya langsung. Nggak mungkin B sih Bang, karena udah dibilang jauh. Ya, jauh tadi ya, jarak tadi ya. Iya Iya, Bang. yang C. A bang. Menuju ke sana juga kurang ya. D. Meminta kantor untuk kurang juga ya. Agak jauh D. D 4 itu kalau nggak 3. E. Menuju ke sana juga kurang. Berarti yang A ya. Yang A bang ya. Langsung ya. Menghubungi rekan ataupun sesama teknisi untuk bisa langsung untuk menangani kasus tersebut ya. Jelas ya? Iya. Jadi Iya, Bang. bagaimana ketika dia tidak bisa langsung membantu, berarti dia memberikan kontribusi dengan cara menugaskan ataupun meminta rekan kerja yang lain tadi ya. Itu. Iya, ini clue-nya apa? Clue-nya adalah urgent ya, urgent ataupun sangat-sangat penting gitu ya. Kalau yang E ini justru menambah waktu, Mas. Karena gini, kita sudah berada di tempat yang harus kita selesaikan. Nah, ada tempat lain yang rusak. Kita harus, kan lebih baik kita menyuruh orang lain untuk ke tempat yang rusak yang lain. Karena kita udah berada di tempat itu. Karena kan sangat jauh tadi itunya. Yang E itu benar sebenarnya, tapi lebih kurang apa ya? Kurang efisien waktu tadi. Seperti itu. Misalkan kita berada di cabang Jogja, sudah mau apa ya, sudah mau menggarap lah ataupun menyelesaikan, tiba-tiba ada yang rusak di Semarang. Nah, jadi bagaimana teman kita yang di Semarang tadi yang menyelesaikan tadi gitu, daripada kita bolak-balik tadi ya. Kata-kata jarak ini menjadi sangat penting ya, ataupun menjadi vital ya, jarak atau waktu tadi, waktu tempuh. Benar, kurang profesional ataupun kurang tadi mengefisienkan waktu ya. Efisiensi waktu itu sangat penting. Itu ya kata kuncinya. Ada tanggapan nomor 8 teman-teman? Ya lanjut bang. Oke Bang, oke Bang. Oke. 9. Haris mendapatkan tawaran. Nah, ini tawaran untuk mengembangkan usaha dengan membuka cabang restoran milik Haris di daerah Istimewa Yogyakarta. Yang Haris akan lakukan apa kira-kira? Nggak mungkin menolak ya teman-teman ya. Kalau ada kesempatan apa? Dalam karakteristik pribadi, apakah boleh menolak? Kalau ada boleh. tawaran yang bagus, kan nggak boleh ya. Menerima. Yang mana? Antara A dan E. Lebih E ya, oke. Kenapa E? Karena di sini ada kata-kata menganggap, berarti ada mindset yang lebih penting. Kalau yang ini kan dia hanya menerima, kemudian menerima dengan senang hati karena
mudah dipercaya, tapi tidak ada mindset lain yang ia punya. Yang E itu jelas menerima dan menganggapnya sebagai peluang untuk meningkatkan brand restoran saya. Artinya bagaimana dia itu menganggap tadi itu sesuatu yang penting ya, sesuatu yang bisa menjadi peluang. Itu kata kuncinya. Ya. Kalau yang A cuma dipercayain doang sih. Yang A justru malah tidak ada ya, dia menerima Cuma dengan dikasih senang hati kepercayaan saja, doang. tapi tidak ada mindset yang ia bangun gitu teman-teman ya. Jadi lebih yang E, menerima dan menganggapnya ini berarti kan dia punya anggapan bahwasanya itu sebagai suatu peluang untuk meningkatkan brand restoran yang ia miliki tadi. Oke. 10, 9 ada 9 ada tanggapan, 9 ada tanggapan. Oke bang, oke. Oke. 10. Ini gampang nih. Aldi dan rekan tim yang diberikan tugas baru oleh pimpinan. Tugas tersebut merupakan tugas yang lumayan baru dan belum pernah Aldi kerjakan. Begitu pula pun dengan rekan tim lain yang mereka merasa kebingungan dan juga mereka semua belum memahami maksud dan cara mengerjakan tugas itu. Sikap Aldi apa? Nah ini aspek kerjasama juga teman-teman ya. Dalam suatu pekerjaan ataupun profesionalisme juga bisa. Diberikan tugas baru yang belum pernah sebelumnya, maka yang harus dilakukan apa? A. Mempelajari, kemudian berbagi. Ingat, aspek kerjasamanya yang mana? Ya, opsi yang Yang D D. ya. Ya, Ya. mengerjakan bersama-sama. Kemudian jika ada yang kurang paham, mereka akan saling menguatkan ataupun saling mengisi ya. D ya. Ada Mengerjakan kerjasama tim bersama-sama. lagi ya. Kemudian ketika ada kesulitan, mereka akan saling membantu tadi. Oke, ada tanggapan silakan nomor 10 guys. Teman-teman Mas Mbak semua. Ini aspeknya kerjasama dalam suatu jejaring kerja ya. Ketika ada tugas baru, maka harus mau nggak mau dikerjakan. Walaupun nggak bisa, bagaimana harus bisa gitu ya di sini. Jadi ingat teman-teman, TKP itu yang ideal ya. Jadi dalam TKP harus dihindari yang kalau kita tidak sesuai dengan karakter kita, setidaknya kita tahu bahwasanya yang ideal yang mana walaupun faktanya bukan kita gitu ya. Itu kata kuncinya. Oke? Ya, yang solo tadi berarti agak ini ya, Mas. Di iniin idealismenya. Gitu ya. Oke. Ini tadi berarti masih ya jejaring kerja ya. D. Oke, nomor 11. Nah ini. Lihat teman-teman saya ke ini bentar ya. Bentar, silahkan teman-teman baca dulu. Oke, nomor 11. Yang mana? C Terdapat bang, C. himbauan C. dana ajakan dari pemerintah ya. Dan ini dan ya.
pada masyarakat terutama bagi ASN ya, aparatur sipil negara, untuk mengurangi pemanasan global akibat dari efek rumah kaca yang sudah hampir hampir di seluruh belahan dunia. Pertanyaannya adalah kontribusi yang dapat Anda lakukan untuk mendukung program pemerintah tersebut. Yang mana kira-kira? Enggak, Bang. A. Mematikan dan menghemat. Kurang ya. Efek rumah kaca itu kan polusi ya yang ditimbulkan melalui apa? Dari kendaraan-kendaraan bermotor ya. Misalkan kendaraan pribadi Anda motor, mobil itu bisa ya. Kan AC juga bisa, Bang, AC, Bang. AC mematikan menghemat. Misalkan apa? AC terus apa lagi? Tapi apakah itu yang paling banyak nggak dampaknya? Semua orang tidak pakai AC ya, maksudnya tidak semua orang ya. Tapi semua orang pasti pakai untuk yang namanya mobilisasi ataupun kendaraan ya. Berarti yang opsi D. C ya, Yang C jawabannya. menggunakan transportasi umum. Karena Iya. salah satu polusi terbesar itu kan oke lah AC itu menguras ozon ya, tetapi yang paling besar itu kan asap kendaraan ya. Asap kendaraan bermotor itu yang paling besar kontribusinya untuk polusi ya. Makanya kemarin Jakarta pada saat pandemi itu kan tingkat udara bersihnya sangat tinggi ya. Salah satu dampak positif ya. Salah satu yang harus kita perhatikan ya. Nah, dalam soal ini berarti kita juga harus setidaknya paham ya muatan-muatan materi secara umum ya. Apa yang menyebabkan polusi misalkan dari ya. Faktor apa yang paling banyak menyebabkan itu rusaknya ozon gitu ya. Sebenarnya Kak, apa namanya, Oh, ini di benar soal semua tuh ya. udah bilang bahwa itu kan setiap hari sebagai ASN dia berangkat untuk bekerja. Jadi kayaknya eh clue-nya itu dia berangkat untuk bekerja Ya, itu gitu. di bagian ini Mbak ya, Ya, setiap mobilisasi hari. tadi ya, Iya, pekerjaan. betul. Jadi sebenarnya kita nggak usah memikirkan kayak mematikan, menghemat listrik dan sebagainya. Karena kuncinya adalah berangkat untuk Yes, bekerja gitu. benar Mbak. Mama membantu teman-teman. Itu yang clue kedua ya, selain yang tadi awal tadi. Oke. Sama tambahan juga Kak. Tapi kan, Bang, Kayak Bang, tambahan aja nih. Ini kan clue-nya tuh ada berangkat kerja sehari-hari sama pemanasan global. Nah, kalau pemanasan global itu kan tentang kayak polusi segala macam gitu kan. Polusi dan yang asap kendaraan. Pokoknya yang bikin ozonnya menipis. Nah, kalau yang tadi jawab A, ini kan mematikan pelatihan listrik yang tidak terlalu penting. Sebenarnya kita juga nggak terlalu jangan mikirin kayak AC, kulkas segala macam gitu. Fokus aja ke peralatan listrik. Makanya peralatan listrik secara umum jadi kayak kurang tepat aja kalau yang jawab A kayak gitu. Clue-nya itu cuma di pemanasan global sama ya berangkat kerja kayak gitu. iya, tapi kan, Bang, itu, Bang, transportasi umum sama aja sih, ngeluarin asap juga knalpot. Apa Iya, bedanya, coba? Apa iya bedanya? bang. Iya, Beda tapi sama kan Dari tapi itu kan ini, mematikan ini listrik. kan itu kan ada clue-nya transportasi tuh bang. umum ya. Jadi kan kalau mengurangi gitu, mengurangi pemanasan global gitu. Kan karena transportasi umum itu diciptakan untuk mengurangi masalah pemanasan global. Jadi kenapa ASN itu harus mendukung dengan cara apa? Dengan cara menggunakan transportasi umum gitu Kak, yang Kalau benar. misalkan clue-nya dia kayak misalkan sampah Oke, ini plastik nampaknya sangat baik, seru ya. baru Ah, ya cuman bisa tadi ya dibilang benar ya, tadi Mbak yang Yuni saya mungkin ini ya menambahkan bahwasannya teman-teman lihat pada kata kuncinya ya bahwasannya apa yang bisa dilakukan oleh ASN yang setiap hari bekerja ya. Artinya itu menjadi kata kunci ya. Poin A ini sebenarnya berapa poinnya? Coba kita lihat. Satu, Masa kecil dua. sih Kak, kalau nggak salah 2 deh. Kalau A itu besar juga kok Mas. A itu bentar. Kalau nggak 3, 2 sih tapi. Ya benar. Kalau nggak 2, 3 3. ini ya.
Iya. Soalnya listrik itu apa ya, nggak terlalu pengaruh banget karena listrik juga nggak menghasilkan polusi gitu. Paling yang listrik itu ya masalah polusi apa? Kalau pembangkit listriknya AC masih kali Mas. tenaga Ah. batu bara kayak gitu. Jadi Iya. itu kurang tepat karena dia belum detail ya, artinya belum menjurus kepada apa yang menyebabkan polusi tadi gitu ya teman-teman ya. Tapi tadi kata kuncinya terdapat ini juga ya, setiap hari berangkat untuk bekerja ya. Jadi Berangkat. ingat ya Jadi, bahwasanya jawaban itu harus sesuai dengan apa yang menjadi titik di mana soal itu diminta gitu ya. Jadi tidak harus apa ya, sesuai dengan teori, tapi apa yang ada dalam soal itu sendiri itu poinnya. Oke, next nomor 12. Nah ini aspek sosial budaya juga. Sarah pergi bekerja ke sebuah desa ya untuk perjalanan dinas. Atasan berpesan bahwa ia harus membuat liputan mengenai kehidupan masyarakat di desa tersebut beserta pakaian adatnya. Namun sampainya di sana ternyata Sarah kesulitan dengan kemampuan bahasa masyarakat di sana yang kurang fasih dalam berbahasa Indonesia. Maka sikap Sarah apa? Yang kurang ya, membuat berita liputan semampunya. Berarti dia tidak ada effort untuk bagaimana menghilangkan ataupun mengambil tantangan itu ya. Iya, jawabannya yang B berarti ya. Yang mana opsi yang? Ya, opsi B. Yang B. Bagaimana ada adaptasi ataupun ada sesuatu yang harus dia itu lakukan gitu ya. Bagaimana atas problematika itu tadi. Meminta bantuan kepada kepala suku ya. Jadi ini juga dalam kondisi sehari-hari mungkin teman-teman juga tidak asing ya. Ketika melaksanakan kuliah kerja nyata ataupun apapun itu ya, pengabdian, pasti kan ada yang dituakan yaitu kepala suku ataupun ya pemimpin di daerah itu. Artinya itu yang bisa kita gunakan sebagai fasilitator ataupun mediator ya. Apabila kita kesulitan dalam memahami budaya bahkan bahasa itu sendiri ya teman-teman ya. Jadi get ya, Mak. Seperti itu. Jadi yang itu agak jauh ya karena dia tidak ada effort ya. Apalagi yang D meminta bantuan untuk membuat liputannya. Oke, nomor 13. Nah ini. Jevan adalah seorang karyawan manajemen tren baru di sebuah perusahaan ya. Trainer ya. Ia dikirim oleh perusahaannya untuk mengikuti one the job training selama 6 bulan di salah satu kantor cabang yang terletak di Surabaya. Sampainya di kantor cabang Surabaya, Jevan merasa tidak bisa berkomunikasi dengan baik karena Jevan merupakan orang Sumedang ya, yang terbiasa bahasa Sunda, sementara teman-teman di kantor cabang menggunakan bahasa Jawa. Nah ini, sikap saya sebagai Jevan bagaimana? Yang C. Yang mana ini juga sama ya, adaptasi juga ya? Iya betul, adaptif. A kurang meminta bisa mencoba menggunakan Jawa semampunya. Mengajarkan manusia. Ya, yang C ya. Karena yang Iya betul. D itu nggak bisa ya, kita nggak bisa memaksa orang yang lebih banyak harus ke kita, tapi kita yang harus menyesuaikan dengan orang yang banyak ya. Jadi tidak bisa minoritas itu kita apa ya, kita maksa, nggak bisa ya. Jadi bagaimana adaptasi kita dalam kondisi pekerjaan ini teman-teman ya, seperti itu. Opsi yang C ya.
mencoba mempelajari. Jadi mencoba terus mempelajari, berdiskusi, musyawarah itu dalam TKP kata-kata kunci ya. Kalimat-kalimat kunci yang bisa memberikan jawaban tertinggi bahkan ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nomor 13 silakan. Tadi apa aja Bang? Mencoba mempelajari kata-kata kuncinya yang biasa di TKP apa aja? Bagaimana Mas? Suaranya sangat kecil. Tadi yang mencoba mempelajari yang Hmm? biasanya keluar dapat poin 5 Mencoba itu di mempelajari, TKP. berdiskusi ya Mas, musyawarah, minta maaf itu penting, tolong itu. Dalam TKP itu kadang di situ kata kuncinya gitu Mas, untuk jawab soal tadi. Diskusi sama minta tolong. Adaptif tadi apa Bang adaptif? Adaptif itu bagaimana kemampuan kita beradaptasi dalam kondisi yang baru ya. Kondisi yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Misalnya. Adaptif tuh beradaptasi gitu aja, Kak. Gimana caranya kita tuh bisa beradaptasi dengan lingkungan baru. Kita tuh harus ada effortnya. Nah, nomor 7 ini kan ada Ya, benar effortnya nih. sekali Mbak. Apa effortnya? Adalah mempelajari sedikit demi sedikit bahasa Surabaya. Tuh. Jadi bagaimana kita bisa beradaptasi ya di lingkungan yang baru, lingkungan yang mungkin tidak sesuai ya apa yang kita harapkan gitu. Adaptif itu kan dari kata adaptasi ya. Oke. Ada yang mau teman-teman konfirmasi silakan. Next 14. Nah ini. Juan diminta untuk membuatkan budaya baru di perusahaan. Ia diminta untuk membuat budaya yang berbeda dari yang sebelumnya ya. Tetapi tetap mengutamakan sikap kedisiplinan. Nah, ini. Kira-kira budaya kerja seperti apa yang harusnya atau idealnya dibuat oleh John itu sendiri? Ia diminta membuat budaya baru yang berbeda, tetapi dengan tetap mengedepankan aspek kedisiplinan. Itu kata kuncinya. Yang A jawabannya. Yang A. Berpakaian Datang tepat bebas waktu. setiap hari di depan. Datang tepat waktu disiplin tuh. Membuat mural bebas setiap hari. Jam kerja fleksibel 8 jam satu hari dan membuat sarana aktivitas olahraga baru. Ini tidak ada ininya disiplinnya ya. Yang C membuat kantor lebih terbuka. Ini juga tidak disiplin, membuat mural. C D E agak kurang ya. Antara A dan B itu yang A jawabannya. dan pekerjaan selesai. Ya, opsi yang A itu adalah 5 ya. Yang B itu 4 ya. Jadi lebih besar yang A ya. A itu 5, B itu 4. Kita diberikan budaya baru kan berpakaian bebas ya. Tetapi tetap datang tepat waktu ya, sesuai dengan jam kerja yang berlaku. Artinya di sini ada dua komponen utama ya teman-teman ya. Bagaimana diberikan pakaian yang bebas setiap hari ya. Tetapi dengan tetap mengedepankan aspek kedisiplinan ya. Nah, ini pentingnya. Itu teman-teman. Izin jawab, Kak. Itu di DM ada yang tanya, kenapa yang A itu 5? Jadi kenapa yang A itu 5? Kan dia tuh tetap mengutamakan sikap kedisiplinan. Jadi kan datang tepat waktu itu merupakan disiplin gitu. Jadi ya udah jawabannya A yang paling besar gitu. Soalnya apa? Bebas aja. Hah? Gimana, Kak? Bentar. Soalnya di situ cuman bebas aja tapi nggak ada keterangan lain. Misal bebas tapi sopan ramah. Tapi di nomor yang A itu tuh
highlight-nya adalah datang tepat waktu Kedisiplinan. gitu. Itu sih kalau aku ya. Yang lain Oke. Jadi kenapa yang A ya teman-teman ya? Gini, kita kan disuruh untuk apa? Silakan Mbak Indah mau nggak? Disuruh untuk membuat budaya yang baru yang belum ada sebelumnya ya. Berarti kita memunculkan sesuatu yang mungkin bisa dikatakan tidak umum ya, ataupun tidak biasa aja. Dengan cara tadi, mungkin salah satunya tadi adalah memberikan kebebasan dalam hal pakaian ya. Kita tidak perlu langsung apa ya, ke dalam-dalam harus bebas sopan rapi itu ke teknis ya, tapi poinnya adalah bagaimana budaya baru tadi sudah muncul ya, tetapi dengan mengutamakan aspek kedisiplinan. Itu aja, itu poinnya. Gampang itu ya. Kalau yang B ini kan bukan budaya baru ya. 8 jam satu hari kan sudah budaya lama ya. Artinya kalau teman-teman mungkin bekerja di perusahaan dan sebagainya kan ini ya idealnya jam kerja kita di Indonesia ya. 8 jam per hari kayak gitu. Itu poinnya. Budaya baru itu menjadi poin tadi, menjadi kata kunci utama ya teman-teman. Seperti itu. Oke, ada yang mau dikonfirmasi kembali? Silakan Mas Mbak semua. Oke, cuma ada ya. Saya enter aja ini ya. Enter aja biar terlihat. Nah, ini gampang. Ini aspek sosial budaya ya 15. Malam hari ini Vero bersama anggota keluarga berkumpul untuk makan bersama ya. Salah satu di antaranya menggunakan gawai atau gadget untuk menjelajahi teknologi informasi pada gawainya. Bagaimana tanggapan Anda terhadap ilustrasi tersebut? Ini pertentangan antara informasi teknologi dan juga kebersamaan dalam keluarga ya. A, membiarkannya berarti kita menghalalkan bahwasannya saat berkumpul keluarga boleh pakai gawai. Kurang ya A ya. Antara D sama E ini dia. A, menarik gawainya dan tidak akan mengembalikan sebelum seluruh anggota makan. C, melanjutkan makan ya. Enggak juga ya. yang E sih Kak. Mengingatkan untuk menasihati saat makan. Mengingatkan dan menasihati. Ya, lebih ke yang opsi E. E itu 4, Mbak. Lebih ke yang D ya. Karena kan nasihat itu bagian dari mengingatkan ya. Oh iya deh benar. Ya kan? Yang paling Oh, luas ya. oh. Itu. Menasihati itu kan banyak ya. Dalamnya terus mengingatkan, terus juga memberikan apa gitu ya. Seperti itu. Mbak Indah mau berbicara silakan. Nambahin aja Bang, kalau mengingatkan itu jatuhnya udah kayak peringatan, lebih lebih apa ya, lebih keras gitu dibandingkan Iya. nasihat itu. Kalau menasihati kan berarti bisa lebih soft ya dan sebagainya gitu. Itu yang lebih tinggi teman-teman ya. Mantap nih. Jadi lebih banyak impact baru ini. Mantap. Jadi dalam TKP juga beberapa hal teman-teman setidaknya pernah mendengar terminologi-terminologi yang tadi ya. Misalkan gawai, menasehati gitu ya. Itu penting juga. Ada tanggapan lagi silakan teman-teman. Nah ini 16 hampir setiap minggu Bu Sonia selalu menjalankan
dinas keluar kota. Kerjaan menuntut Sonia untuk selalu mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan ketika bertugas ya. Mulai dari barang-barang pribadi sampai ke dokumen penting yang harus dibawa. Kendala yang ia sering hadapi adalah Sonia ini orangnya sedikit gampang lupa ya. Terkadang barang bawaan Sonia sering tertinggal ya. Belum lagi resiko kerusakan selama perjalanan ataupun hilang. Nah ini nih. Sikap Sonia apa? Oh, cadangan. Untuk menghindari hal ini teman-teman, Ya bang, dia sering lupa opsi tuh. yang ya ini kan dia melaksanakan perjalanan dinas ya. Tapi dia gampang lupa orangnya ya, termasuk dokumen-dokumen penting ya. Nah, kuncinya ya. Menyimpan jauh-jauh hari. Bahkan sering tertinggal ini juga. Belum lagi resiko kerusakan ya atau hilang. Oh iya, yang B deh. Ya, opsi yang B ya. Menyiapkan dengan sistem online. Contohnya misalkan berkas itu laporan ataupun proposal yang harus dipresentasikan dengan klien, berarti dia harus menyimpan dengan online karena online kan nggak bisa diakses di mana saja ya, artinya bisa fleksibel ya Iya, dimanapun penyimpanannya. tempatnya nggak fleksibel, beda-beda, ntar lupa lagi. Ya benar, ini aspeknya lebih ke TIK ya, TIK bisa ataupun sosial budaya juga bisa ini, tapi lebih ke TIK ya. Bagaimana kemampuan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi seperti itu. 16, next. Saya enter aja ya 17 ini. Nah ini. Teknologi informasi berkembang pesat ya. Dan sangat bermanfaat untuk mempermudah penyampaian informasi di perusahaan Zihan ya. Tetapi di samping manfaat, ternyata banyak juga hal negatif yang ditimbulkan oleh penggunaan teknologi informasi itu. Salah satunya adalah dapat disalahgunakan oleh karyawan Anda untuk hal-hal yang bertentangan dengan tujuan perusahaan. Hal ini tentu memberikan dampak yang negatif ya. Bagaimana sikap Anda sebagai seorang pimpinan perusahaan? Nah ini. Jadi intinya dalam narasi dijelaskan teknologi informasi dan komunikasi itu memberikan dampak yang positif. Tetapi di sisi lain juga memberikan dampak yang negatif apabila dalam proses penggunaannya itu tidak dilakukan batasan gitu. Bang, bang, udah semua. Yang mana? Ya, opsi yang dia mencari Oke, tahu. opsi E ya. Dia membuat batasan juga. Mencari informasi, cara penggunaan, dan membuat batasan ya, serta menerapkan pada perusahaan. Itu. Oke. Jadi jelas apa yang terlihat ya, dan juga apa yang diminta gitu. Nomor 18. Banyak karyawan di perusahaan yang Anda pimpin tiba-tiba mengundurkan diri atau resign.
Di antaranya adalah karyawan yang berprestasi dan berkinerja baik ya. Anda mengetahui alasan pengunduran diri karyawan dikarenakan perusahaan tidak memberikan kesempatan pada karyawan untuk mengembangkan diri. Nah ini. Di sisi lain, keuangan perusahaan sedang tidak memungkinkan. Jika hal ini terus dibiarkan, akan berdampak buruk dan merugikan perusahaan karena kehilangan SDM yang baiknya. Sikap Anda sebagai pimpinan apa? Saya enter aja ya. Nah ini, sikap Anda sebagai pimpinan yang melihat bagaimana dalam perusahaan itu banyak yang resign ya. Bahkan orang-orang yang berprestasi atau yang memiliki reputasi yang baik pun resign gitu teman-teman. Nah mana? Yang mana teman sebagai pemimpin perusahaan yang bisa kita lakukan untuk mencegah agar karyawan tidak banyak yang resign lagi. Apa ini? Yang mana? D. Yang A melalui webinar kurang ya, B pelatihan kurang. Yang E ya, apa lebih tanggap ataupun cekatan, artinya responsif ya teman-teman ya. Jadi yang E itu dia mengincludekan opsi A dan B ya. Webinar murah, pelatihan juga murah, tapi kan bagaimana itu sesuatu fasilitas ya, pengembangan diri. Jadi lebih ke E. E itu kan include semua ya. Pemilik perusahaan lebih tanggap dan cekatan ya. Itu tadi. Oke, E ya. Oke. D itu poinnya adalah 4, Pak. Mas. Tapi lebih besar yang E ya. Lagi yang salah bosnya itu, bos yang salah. Kenapa tidak diberikan ini ya, Mas, fasilitas ya? Oke, next. Dua lagi ya? Next Bang. Dua lagi. Nah, ini. Nah, ini sering masuk ini. Pagi ini Rani menerima panggilan ya untuk proses open recruitment pada sebuah perusahaan. Ketika Rani berangkat untuk mengikuti open itu, di tengah jalan Rani melihat kerumunan orang di pinggir jalan ya, dan ternyata telah terjadi kecelakaan dengan korban tabrak lari ya. Sementara Anda harus segera mungkin sampai di perusahaan untuk memulai seleksi berkas. Bagaimana melihat kondisi ini? Ini kita mengambil win-win solusinya ya. Ya, jadi kita nggak mungkin menolong karena akan telat. Tetapi nggak mungkin juga kita tidak menolong karena itu juga sudah suatu kewajiban moral teman-teman ya. Berarti yang mana? Win-win solusinya adalah opsi yang D ya. Tetap melanjutkan perjalanan ketika sudah ada yang pasti menolongnya. Artinya memastikan dahulu sudah ada orang yang menolong, kemudian baru kita boleh untuk melanjutkan perjalanan. Oke, Mbak Indah mau on mic silakan. Bang, ini sebenarnya soal kayak gini udah sering keluar. Cuman gini Bang, kalau dia tadi jawabannya D, itu kan tetap lanjutkan setelah yakin ada orang membantu. Kalau yang Indah sering dengar di bimbel lain, kalau ini udah kerumunan orang, kemungkinan besar ini
sudah ada yang membantu. Jadi jawaban paling tepat itu adalah tetap melanjutkan karena prioritas kita adalah tetap jalan karena apapun yang terjadi di kondisi seperti itu kita harus tetap jalan gitu. Jangan harus pastikan kondisi lagi gitu. Karena kondisinya sudah ada kerumunan orang, kecuali tidak ada kerumunan orang kita adalah satu-satunya gitu. Gitu, Bang. Oke, siap, Mbak. Oh, mungkin gini, Mbak. Kita lihat dulu ya, Mbak, opsi jawaban yang lain. Karena ketika opsi jawaban yang lain atau pembanding itu beda, dia akan bergeser jawaban, Mbak. Karena kita tidak bisa memastikan kerumunan itu sudah ada yang menolong. Bisa aja gini, kerumunan ini apa? Kerumunan ini kan sesuatu yang orang berkumpul ya, tetapi kan belum pasti di situ dia ada menolong tadi. Kalau kita jawab A, ini kita bayangkan bahwasanya kita langsung abai gitu ya. Karena di sini dalam soal tadi tidak tidak ada secara konkret bahwasanya sudah ditolong tadi gitu Mbak dalam narasi tadi gitu ya. Tapi it's okay kalau itu sebagai sebuah pembanding sesuatu yang nggak ada masalah. Yang penting dalam soal sudah dijelaskan kayak gitu Mbak. Tapi kalau di sini tidak dijelaskan, tetap pada pendirian bahwasanya kita belum ada yang menolong tadi gitu ya. Kan kerumunan ini kan berbeda dengan yang orang menolong. Bahwasanya orang beramai-ramai itu kan bisa aja dia hanya mungkin dalam tanda kutip mengerubungi dan sebagainya tadi kayak gitu. Karena soal kayak gini sering banget masuk ya. Hampir setiap TO ada kayak gitu ya. Iya, ini paling sering keluar yang kayak gini. Maksudnya ada kerumunan orang atau tidak ada kerumunan orang, apa kita melihat kondisinya, apa yang melihat kejadiannya. Pertanyaan TKP ini yang paling banyak keluar dan sering ngejebak antara poin 4 dan 5 sama poin 3. Itu Iya. dia mirip-mirip. Oke. Ya teman-teman yang bisa teman-teman perhatikan ya. Jadi tinggal bagaimana kadang ada beberapa kalimat pula yang beda gitu ya. Jadi itu yang juga harus diperhatikan kayak gitu. Tapi yang D kita ya kalau dalam soal ini. Tapi, Jin Bang, tapi kan itu kita ada juga kerjaan kita yang harus diselesaikan. Jadi lebih tepat yang D, Bang. Iya benar. Setelah ada orang yang membantu ya. Itu. Seleksi berkasnya kan belum siap juga. Ya kita mikir Benar. dua kali lipat lah. Benar Mas. Jadi tetap yang D ya. Ya, Tetap menambahkan aja ya, melanjutkan Pak. setelah ada proses ataupun ada orang yang menolong tadi ya. Intinya yang Izin menambahkan ya, berdasarkan Pak. dari T gitu. Ya, Bang Isan? Ya, sebenarnya gini, kalau di konteks soal, sebenarnya soal seperti ini kan sering banyak banget di tryout. Cuma kadang ada yang katanya itu diganti, gitu kan. Nah, kita harus ngeliat itu, ini tuh skala prioritasnya. Ini merugikannya banyak orang apa sedikit orang, kayak gitu. Misalnya kalau soalnya tentang rapat, ya misalnya kayak rapat penting, atau yang menyangkut tentang kepentingan perusahaan, kepentingan kantor atau negara, otomatis kita harus yang A, tetap melanjutkan perjalanan. Kayak gitu. Kalau ini kan hanya untuk open recruitment. Kalau kita telat kan yang hanya rugi kita. Kayak gitu. Tapi kalau kita menolong orang, itu yang menguntungkan banyak orang. Kayak gitu. Jadi kalau untuk soalnya tentang open recruitment seperti ini, jawabannya D. Gitu. Ini ngasih tahu aja kenapa jawabannya itu yang poin 5-nya D. Karena kalau misalnya kita telat itu yang hanya dirugikan kita sendiri. Kayak gitu. Apalagi ini hanya sebuah seleksi berkat atau ya hanya open recruitment kayak gitu yang belum tentu kita bisa ada pasti lolos apa enggak kan belum tahu gitu karena masih ada seleksi-seleksi lainnya seperti itu. Jadi kalau yang ini untuk konteks soal seperti ini yang poin tepat itu yang D. Cuma kalau yang tadi kayak Mbak siapa tadi bilang itu kalau di crowd lain itu poinnya yang poin 5-nya A itu kalau kepentingannya itu untuk bersama. Misalnya kayak rapat penting untuk kantor, ya kan? Kalau kantor kan kepentingan bersama tuh, kepentingan umum. Atau rapat negara, rapat apa, itu kan kepentingan bersama. Nah, itu baru kita harus jawabnya itu poin A. Kayak gitu, yang poin 5-nya yang A. Cuma kalau hanya yang dirugikan kita sendiri, ya kita harus melihat yang kepentingan banyak orang, seperti itu. Oke. Terima kasih Mas Isan ya. Amat Iya, Pak. ditambahkan. Atau mungkin kalau sederhananya gini teman-teman. Jadi memang benar ya bahwasanya kepentingan
publik itu yang tertinggi ya. Bahkan dalam suatu soal nanti ada yang lebih hot ya. Artinya memang banyak soal TKP itu yang tidak sesuai apa ya, bukan tidak sesuai. Yang kita lakukan itu belum sesuai dengan TKP gitu. Contohnya kemarin itu ada soal yang bahwasanya bagaimana kita sebagai kepala cabang pada hari itu ada evaluasi cabang kita, tetapi pada hari itu juga akan tes CPNS. Jawabannya apa? Jawabannya kita harus meninggalkan CPNS demi cabang kita. Dan itu kan sesuatu yang mungkin dalam kondisi fakta nggak mungkin kita lakukan gitu ya, karena kita juga akan CPNS gitu kan. Jadi memang beberapa apa ya, beberapa sesuatu itu memang kadang bias ya, ataupun sangat kontras dengan apa yang terjadi di lapangan tadi ya. Itu teman-teman. Ya, gitu ya. Jadi kalau soal TKP ini kita harus sebenarnya skala prioritas dan kita utamakan untuk kepentingan bersama seperti itu. Jadi walaupun kelihatannya soalnya mirip, kadang ada clue-nya yang menjebak kayak gitu. TKP itu seperti itu. Dia soalnya mirip sama gitu kan, tapi kasusnya berbeda kayak gitu. Ya, tadi Mbak Indah bilang yang apa namanya kalau di tempat lain yang poin A yang poin 5 itu mungkin kalau tentang rapat kayak gitu. Kalau misalnya tentang rapat yang untuk kepentingan bersama baru poin A yang benar yang 5 kayak gitu. Tapi kalau ini kan hanya dirugikan kita sendiri kayak gitu kan. Ya pasti otomatis yang D kayak gitu. Siap. Ya teman-teman, jadi benar ya. Perhatikan coba beberapa kalimat kuncinya. Kadang ada yang dirubah juga gitu ya. Itu yang sangat berpengaruh ya. Karena satu kalimat aja dia bisa menjebak teman-teman. Dia sangat relatif soalnya. Beda dengan Tio yang udah pasti ya. Oke, tabrak-tabrak ini ya. Terakhir teman-teman, nomor 20. Nah ini gampang ini. Suatu hari Feli tidak berada di kantor. Kemudian rekan kerja Feli, ini atasan ya, mengajak untuk kerja lebih santai. Bagaimana sikap Feli? Ini integritas teman-teman. Integritas kita bagaimana ketika melihat tidak ada atasan. Nah, 20 gampang ini. Bagaimana integritas kita ya terhadap suatu pekerjaan gitu. Yang mana? Gampang ini, ya C ya. Tetap di meja dengan proses untuk menyelesaikan pekerjaan. Jadi bagaimana ketika ada atau tidak ada atasan, kita tetap pada idealisme kita ya. Artinya tidak tergantung pada hal eksternal ya teman-teman. Karena TKP itu kan yang tadi saya katakan sesuatu yang berasal dari hati nurani seorang manusia seperti itu. Ingat ya, dalam TKP yang soalnya panjang-panjang, teman-teman apa namanya, usahakan untuk paham akan konteksnya, isinya apa, kemudian baru teman-teman selaraskan dengan apa yang ada di opsi jawaban seperti itu. Baik, sebelum kita akhiri ada yang mau disampaikan oleh kawan-kawan silakan, atau dikonfirmasi jawabannya beda gitu sebagainya, nggak apa-apa. Oke, kalau cukup insya Allah kita bertemu kembali ya di next pertemuan ya. Soal nomor 21 sampai 50 seperti itu teman-teman. 45 kan? Oke, Mbak Indah silakan. Bang, besok ada lagi bang. Untuk jadwal nanti sama Bang Isan ya, Mbak. Iya soalnya Ya. gini, takutnya nak marah sama ini sama bang, lupa indah namanya. Ya, takut, soalnya indah bentrok bentrok jadwal terus soalnya. Bang Mamat, sorry ya bang. Ya, sebenarnya untuk jadwal kita hanya diinfokan di grup paket premium ya. Grup paket premiumnya Bimbel Hore Digital. Tapi untuk Zoom-nya itu untuk umum. Cuma jadwalnya kita hanya diinfokan ke grup paket premiumnya. Sama untuk file materi yang di Zoom ini, yang di share saat Zoom juga hanya di-share di grup premium. Gitu. Jadi kalau untuk latihan soal, untuk Zoom, itu umum untuk semuanya gratis. Tapi untuk materi sama jadwalnya itu hanya diinfokan di grup premium. Kayak gitu. Oke siap bang. Kalau misalnya ada yang telat atau misalnya tadi ada yang nggak bisa ikut sampai akhir,
bisa tonton aja recordnya di channel YouTube-nya Aurea Digital. Karena kan link recordnya kan abang share juga di grup. Selalu kalau habis upload video di YouTube, pasti linknya langsung abang share di grup tuh, link YouTube-nya, link record Zoom-nya itu. Selalu abang share di grup kok. Bang, Iya. yang Tiu udah habis kah kemarin ya? Iyo kemarin belum abang upload karena kondisi di tempat abang di Jakarta ini lagi hujan deras terus ya kemarin. Terus sempat sekali mati lampu dan juga kemarin sempat abang agak drop sakit jadi belum sempat diupload untuk yang Tiu. Iya, iya, bang, iya, bang. Jadi kalau yang belum ada di YouTube ditunggu aja. Atau enggak Oke. ya jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Media Digital sama pantau grupnya. Mesti kalau yang udah subscribe akan ada notif kok. Kalau kalian udah subscribe channel YouTube Media Digital, pasti ada uploadan video baru akan ada notifnya. Gitu. Oke, bang. Ya, ada lagi yang tanyakan? Untuk jadwal besok kemungkinan kita itu TPS. Karena yang Sekdin kayak PKN STAN sama Poltek SSN itu harus pakai UTBK dan juga UTBK itu nanti habis lebaran itu ada jadwal UTBK makanya selang-seling antara SKD sama UTBK gitu. Iya, itu harus berarti meetingnya harus berapa selang berapa hari cepet-cepet lah berarti kan bang. Karena nggak mungkin pas puasa kita meetingin bang. Mungkin aja lah tahun lalu itu di Melodi Digital pas puasa malah maraton Zoom itu. Tanya aja Oh siswa iya. premium tahun lalu. Itu pas puasa kita sambil istilahnya tuh yang kalau sore-sore itu kalau puasa istilahnya apa? Ngabuburit. Ngabuburit. Ya. Jadi dulu itu kayak gitu. Ngabuburit di Iya. seminggu pertama pas hari pertama sama hari kedua itu ngabuburitnya itu kita Zoom SKD sama Zoom UTBK itu. Kadang dicampur sama Zoom TOEFL. Nah, setiap Iya, hari itu dulu. iya, bang. Kalau nggak ngabuburitnya Zoom ya kita latihan soal via Google Form gitu. Iya, Yang nggak mungkin tuh kalau siang aus. Kita tuh kalau Zoom itu kalau puasa masih sore. Kalau malam kan terawih. iya, bang. Kalau siang kalau siang aus. Makanya kita selalu Zoom itu kalau nggak sore pagi. Kalau habis subuh bang, habis sahur bang. Ah itu pernah tuh. Pernah mas? Tapi itu yang sekdin, yang stand buat yang UTBK ya. Itu habis sahur pernah tuh jam 7. Tapi nggak, anda mas nggak ngantuk kan ya? Pada nggak ngantuk sih alhamdulillah. Dan itu peserta itu nyampe 50-an. Itu anak-anak sekdin tuh biasanya yang pada aktif tuh kemarin. Gara-gara yang sekdin PKN stand tuh. Kan pada UTBK tuh. Nah kita itu zoomnya yang campuran antara UTBK sama SKD. Dan tuh malah pagi tuh banyak tuh 50-an pas puasa itu. Lagian kan SKD sama SKD kedinasan kan hampir hampir sama dengan UTBK juga bang. Kalau SKD Kedinasan sama UTBK itu paling samanya itu di TIU sama TPS ada beberapa yang mirip Iya gitu. bang. TIU sama yang PK pengetahuan kuantitatif. Itu Mm-mm. yang TIU SKD Sekdin sama yang PK UTBK itu ada beberapa yang mirip. Tapi hanya 40% yang mirip gitu. Kecuali yang TWK Bahasa Indonesia ya. Kalau TWK Bahasa Indonesia sama PBM itu sama persis. TWK Bahasa Indonesia mau SKD Sekdin, mau SKD CPNS, sama PBM UTBK itu sama persis itu. Mm. Makanya kadang abang campur antara yang PBM sama yang TWK, yang Bahasa Indonesia. Itu mesti abang campur karena materinya sama persis gitu. Iya bang. Sama Polri pun sama juga itu bang. Polri. Kurang Polri. lebih sama. Cuma kalau di POR itu bedanya sistem penilaiannya ya, sistem poinnya beda. Sistem maksudnya Penilaiannya dia kan SKD-nya tersendiri dia.
Oh iya bang ya, akademik dia. Akademiknya juga penilaian tersendiri. Karena sekarang kan Akpol sama Akmil kan daftarnya itu kalau nggak salah tersendiri ya dia. Nggak lewat apa namanya SSCASN lagi. Iya bang, tersendiri bang. Tersendiri dia. Soalnya kisi-kisi SKD-nya juga berbeda sendiri dia. Ada perbedaan Enggak, kisi-kisinya. kemarin saya sama juga bang. Gak ada bedanya bang. Sama ya. Soalnya kemarin Sama. Demetnya Abang bilang kalau TWK-nya itu yang di Polri ada perbedaan. Oh TWK-nya khusus Polri bang. Kalau kalau dia yang matematika, matematika, psikotes sama semua Oh bang. iya. Kalau itu sama. Cuma yang SKD-nya berbeda. Maksudnya kayak TWK-nya itu berbeda Iya bang. gitu. Kalau yang psikotes akademik itu pasti sama gitu. Makanya kayak kemarin waktu Abang buka bimbel yang akademik buat Sekdin, banyak tuh yang daftar Polri sama yang Akmil yang ikut punya Abang tuh. Cuma kalau untuk SKD-nya mereka bimbel yang khusus Polri sama bimbel khusus Akmil. Karena apa ya TWK-nya ada perbedaan dia. PU dia bang. Pengetahuan umum bang. Itu yang Gitu beda sih. kali bang. Undang-undang. Makanya Abang nggak buka yang khusus Polri sama khusus Akmil. Iya. Karena apa ya sistem ujiannya juga Abang belum tahu gimana sistem penilaiannya. Scoringnya gimana Abang belum tahu. Abang abang 2 kali kerja lah. Jasnya juga abang ya kan bang. Jasmani abang juga Iya. ngerti. Abang itu buka bimbel itu yang pernah Abang alamin gitu. Kayak UTBK Abang juga pernah ngelakuin makanya buka bimbel UTBK. TOEFL Abang sering tes makanya buka bimbel TOEFL. SKD Abang udah berkali-kali tes makanya buka bimbel SKD kayak gitu. Karena udah tahu sistem ujiannya seperti apa, model ujiannya seperti apa. Kalau Akmil Akpol Abang belum pernah ujian, belum pernah ikut seleksi jadi belum tahu kayak gimana. Makanya Abang nggak buka. Heeh. Iya bang. Oke, ada lagi yang tanyakan. Apa? Gimana dia menanyakan lagi yang lainnya? Oke, kalau nggak ada mungkin Abang akhir aja Abang tutup ya. Ya Karena bang. udah malam juga, udah mau jam 10. Besok juga insya Allah Abang ada Zoom lagi. Nanti diinfokan di grup. Untuk berikutnya kemungkinan baru besok siang baru Abang upload. Karena Tio kemarin juga belum Abang upload tuh. Yang Tio. Oke, kalau nggak ada yang tanyakan, mungkin nanti kalau masih ada pertanyaan bisa aja DM ke IG Ore Digital ya. Atau tanya di grup. Nah, ya, banyak yang di room chat nih. Oke. Oke, karena udah malam, mungkin Abang akhir aja. Terima kasih kepada Kak Volta yang telah mengajar pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat semuanya. Amin. Dan terima kasih kepada para peserta yang telah mengikuti Ya kegiatan bang. Zoom dari awal sampai Ya akhir. bang. Semoga apa yang diberikan dapat bermanfaat dan dapat memudahkan kalian dalam mengerjakan soal SKD nanti ya. Oke, cukup sekian dari Abang. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam.